Ada banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi sayangnya hidup mereka tidak pernah benar-benar bebas. Karena tanpa sadar hidupnya dikendalikan oleh hal-hal yang seharusnya bisa mereka kendalikan sendiri, mereka terjebak dalam lingkaran yang melemahkan, padahal hidup hanya sekali dan terlalu berharga. Jika harus dijalani dengan cara yang salah, maka di video ini mari kita renungkan bersama. Jangan sampai hidupmu dikendalikan oleh 5 hal ini. Jangan hidup dikendalikan oleh rasa takut. Rasa takut adalah musuh terbesar dalam perjalanan hidup seseorang. Banyak orang yang tidak berani melangkah hanya karena dihantui bayangan kegagalan. Mereka berhenti sebelum mencoba, mereka menyerah sebelum berperang. Padahal rasa takut hanyalah ilusi pikiran yang membesar-besarkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Bayangkan betapa banyak mimpi yang hilang hanya karena seseorang memilih untuk tunduk pada ketakutannya. Rasa takut sering datang dalam bentuk kekhawatiran akan pendapat orang lain. Takut gagal, takut ditolak, bahkan takut sukses. Karena sukses berarti keluar dari zona nyaman dan berhadapan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Jika hidupmu terus dikendalikan oleh rasa takut, maka kamu akan menjadi tawanan dari pikiranmu sendiri. Padahal keberanian tidak berarti tidak ada rasa takut. Keberanian adalah melangkah, walaupun rasa takut itu masih ada. Kita sering lupa bahwa banyak orang hebat lahir. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka berani menaklukkan ketakutannya. Ingatlah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan rasa takut yang tidak nyata. Jangan biarkan dirimu berhenti hanya karena pikiranmu berbisik. Bagaimana kalau gagal? Karena pertanyaan itu bisa dibalik menjadi, bagaimana kalau berhasil? Rasa takut itu seperti bayangan. Semakin kamu berlari, menjauh semakin ia terlihat besar. Tapi kalau kamu menoleh dan menghadapinya ternyata tidak seseram yang kamu bayangkan, hidupmu akan mulai berubah ketika kamu belajar untuk berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat daripada rasa takut itu, karena sesungguhnya ketakutan hanyalah tanda bahwa kamu sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Semakin kamu merasa takut, biasanya semakin berarti tujuan itu untuk hidupmu. Maka jangan pernah menyerahkan kendali hidupmu pada rasa takut. Jangan biarkan ia menahan langkahmu, karena jika kamu berani melangkah satu kali saja, dunia akan memperlihatkan bahwa keberanianmu mampu membuka pintu yang selama ini terkunci rapat oleh pikiranmu sendiri. Jangan hidup dikendalikan oleh masa lalu. Banyak orang yang tidak bisa melangkah maju karena masih terikat kuat pada masa lalunya. Ada yang terus menyesali kesalahan, ada yang terjebak dalam penyesalan, ada pula yang hidup dengan luka yang tidak pernah benar-benar disembuhkan. Padahal masa lalu seharusnya dijadikan pelajaran, bukan penjara. Terlalu banyak jiwa yang terhenti di tengah jalan karena mereka selalu memutar ulang peristiwa yang sudah terjadi. Mereka tidak bisa memaafkan diri sendiri, tidak bisa memaafkan orang lain. Dan akhirnya mereka kehilangan kesempatan untuk hidup di masa sekarang. Jangan sampai masa lalumu mengendalikan arah hidupmu hari ini. Karena jika kamu terus menoleh ke belakang, maka kamu tidak akan pernah bisa melihat jalan di depan. Kamu akan tersandung, kamu akan berhenti, bahkan kamu bisa kehilangan peluang yang datang kepadamu saat ini. Sesungguhnya masa lalu bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dipelajari. Jadikan setiap kesalahan sebagai guru. Jadikan setiap kegagalan sebagai penguat. Jadikan setiap luka sebagai tanda bahwa kamu pernah berjuang. Bukan alasan untuk menyerah. Orang yang bijak bukanlah orang yang tidak pernah salah, melainkan orang yang mau belajar dari kesalahan. Jika kamu terus dikendalikan oleh masa lalu, maka kamu tidak akan pernah menemukan masa depan yang cerah. Ingatlah bahwa hidup itu seperti buku, ada bab-bab yang sudah selesai, ada bab yang sedang kamu jalani, dan ada bab baru yang sedang menunggumu. Bagaimana mungkin kamu bisa membaca bab berikutnya? Kalau kamu terus mengulang-ulang bab lama, masa lalu tidak bisa kamu ubah, tetapi masa depan masih bisa kamu ciptakan. Jangan biarkan rasa malu, rasa bersalah, atau rasa sakit di masa lalu menjadi rantai yang menahan kakimu. Kamu berhak hidup dengan tenang hari ini. Kamu berhak melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Bayangkan jika semua orang berhenti hanya karena pernah jatuh, maka tidak akan ada orang sukses di dunia ini. Mereka bisa berhasil karena mereka mau bangkit. Mereka tidak mau dikendalikan oleh masa lalu,
dan mereka percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru, jadi lepaskan masa lalumu. Jangan lagi kamu bawa beban yang seharusnya sudah selesai. Jangan lagi kamu habiskan waktu untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Lebih baik kamu gunakan energi dan waktumu untuk menciptakan hari ini dan masa depan yang lebih bermakna. Karena masa lalumu hanyalah satu bagian dari perjalanan, bukan akhir dari cerita. Dan ingatlah bahwa Tuhan selalu membuka pintu baru untuk hamba-Nya yang mau bertaubat, yang mau berubah, dan yang mau melangkah menuju kebaikan. Maka jangan pernah biarkan masa lalu mengendalikan hidupmu, karena kamu masih punya hari ini untuk memperbaiki semuanya. Jangan hidup dikendalikan oleh pendapat orang lain. Salah satu penyebab banyak orang kehilangan jati diri adalah karena hidup mereka terlalu dikendalikan oleh pendapat orang lain. Mereka selalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Mereka takut dihakimi, takut diremehkan, takut dicibir, sehingga akhirnya mereka tidak pernah benar-benar hidup sesuai dengan suara hati mereka sendiri. Padahal setiap orang punya pendapat, dan jika kamu selalu berusaha menyenangkan semua orang, maka kamu akan kelelahan karena itu hal yang mustahil. Kamu bisa berbuat baik, tetap akan ada yang tidak suka. Kamu bekerja keras, tetap ada yang meremehkan. Kamu diam pun tetap ada yang mencibir. Jadi kenapa harus menyerahkan kendali hidupmu pada mulut orang lain? Jika kamu terus-menerus hidup berdasarkan komentar orang, maka sebenarnya kamu tidak pernah menjalani hidupmu sendiri. Kamu hanya menjalani hidup orang lain. Hidupmu menjadi sandera dari opini, padahal orang lain hanya melihat dari luar. Mereka tidak tahu perjuanganmu, tidak tahu rasa sakitmu, tidak tahu seberapa keras kamu berusaha. Maka jangan biarkan mereka menjadi penentu arah hidupmu. Orang yang bijak tahu bahwa pendapat orang lain boleh didengar sebagai masukan, tetapi keputusan tetap harus ada di tanganmu sendiri. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana responmu. Jika ada yang menghina, biarkan saja. Jika ada yang meremehkan, biarkan saja. Karena harga dirimu tidak ditentukan oleh kata-kata mereka, tetapi oleh dirimu sendiri. Semakin kamu sibuk membuktikan dirimu kepada orang lain, semakin kamu kehilangan waktu untuk membangun hidupmu sendiri. Jadi fokuslah pada apa yang kamu yakini benar. Fokuslah pada tujuanmu. Jangan tergoda untuk menuruti semua komentar, karena mereka tidak akan pernah berhenti berbicara. Dunia ini penuh dengan suara, tapi suara yang paling penting adalah suara hatimu. Jangan biarkan kebisingan dari luar membungkam keyakinanmu dari dalam. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan mencoba memuaskan orang lain. Ingatlah, bahkan Nabi pun tidak bisa membuat semua orang menyukai beliau. Jadi wajar saja kalau kamu pun tidak bisa membuat semua orang setuju denganmu. Yang penting adalah apakah jalan yang kamu tempuh mendekatkanmu kepada kebaikan dan makna hidup. Jika iya, maka teruslah berjalan. Jangan goyah hanya karena komentar orang. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hidupmu adalah dirimu sendiri, bukan mereka. Jadi jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh pendapat orang lain. Kamu berhak menjadi dirimu sendiri. Kamu berhak bahagia dengan caramu sendiri. Kamu berhak berjalan di jalan yang kamu yakini tanpa harus menunggu persetujuan dari semua orang. Ingatlah bahwa orang akan selalu berbicara, tetapi biarkan tindakanmu yang berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Biarkan hasil kerjamu yang menjadi jawaban atas keraguan mereka. Dan biarkan dirimu hidup dengan tenang karena kamu tahu bahwa kamu tidak hidup untuk memuaskan manusia, tetapi untuk menjalani hidup yang bermakna sesuai tujuan yang lebih tinggi. Jangan hidup dikendalikan oleh amarah dan kebencian. Amarah dan kebencian adalah api yang perlahan-lahan bisa membakar hidupmu dari dalam. Banyak orang yang gagal bahagia bukan karena mereka tidak punya harta, bukan karena mereka tidak punya kesempatan, tapi karena hati mereka dipenuhi amarah yang tidak pernah padam. Mereka membiarkan kebencian menguasai pikiran dan perasaan, sehingga setiap hari terasa berat dan penuh beban. Padahal amarah yang tidak terkendali hanya akan merugikan dirimu sendiri, bukan orang lain. Kebencian itu ibarat racun yang kamu minum dengan harapan orang lain yang mati, padahal yang sebenarnya tersiksa adalah dirimu sendiri. Semakin kamu memelihara dendam, semakin kamu kehilangan ketenangan. Semakin kamu memelihara kebencian,
semakin kamu sulit merasakan kebahagiaan. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh amarah, karena orang yang marah sebenarnya sedang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mereka menjadi budak dari emosinya. Mereka mudah diprovokasi, mudah tersulut, dan akhirnya mudah merusak dirinya sendiri. Sementara orang yang bijak justru mampu mengendalikan diri ketika marah. Mereka memilih untuk menahan, memilih untuk diam, memilih untuk menyalurkan amarahnya dengan cara yang lebih bermanfaat. Kamu perlu ingat bahwa amarah itu tidak selalu bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan. Kamu boleh marah jika diperlakukan tidak adil, tapi jangan biarkan amarah itu merusak hatimu hingga menjadi kebencian yang membara. Lepaskanlah dendam, karena memaafkan bukan berarti kamu kalah, tetapi berarti kamu cukup kuat untuk tidak membiarkan kebencian mengikat hidupmu. Semakin cepat kamu belajar memaafkan, semakin cepat hatimu merdeka. Jangan biarkan luka lama terus kamu garuk, hingga semakin parah. Biarkan ia sembuh dengan memaafkan dan melepaskan, karena jika kamu terus hidup dengan kebencian, maka kamu tidak akan pernah bisa menikmati hidup yang damai. Bayangkan betapa banyak energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk berkarya, tapi malah habis untuk memikirkan bagaimana membalas orang lain. Betapa banyak waktu yang seharusnya bisa kamu habiskan untuk membangun masa depan, tapi malah terbuang hanya karena hatimu sibuk menyimpan amarah. Hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kebencian. Jangan biarkan satu orang yang menyakitimu merusak seluruh hidupmu. Jangan biarkan satu peristiwa buruk menghancurkan seluruh harapanmu. Jika kamu mau bebas, maka lepaskan. Jangan biarkan hatimu dikendalikan oleh amarah, karena orang yang bisa mengendalikan dirinya saat marah lebih kuat daripada orang yang bisa menaklukkan 1000 musuh. Maka belajarlah untuk menenangkan diri, tarik napas dalam, berpikir jernih, dan ingatkan hatimu bahwa tidak ada kebaikan yang lahir dari kebencian. Semua kebaikan lahir dari hati yang bersih, hati yang sabar, hati yang mampu menahan amarah. Itulah kunci ketenangan. Itulah jalan menuju kebahagiaan sejati. Jangan hidup dikendalikan oleh harta dan keinginan duniawi. Banyak orang yang tampak berlari tanpa henti mengejar harta, kedudukan, dan kesenangan dunia, seolah-olah hidup ini hanya tentang siapa yang paling kaya, siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling dipuji. Padahal harta hanyalah titipan, ia bisa datang dan bisa pergi kapan saja. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh harta, karena jika harta menjadi pusat hidupmu, maka kamu tidak akan pernah merasa cukup, kamu akan terus merasa kurang. Meskipun hartamu sudah berlimpah, kamu akan tetap merasa ada yang kosong di dalam hati. Itulah kenapa banyak orang kaya tapi tidak bahagia, karena mereka membiarkan keinginan duniawi mengendalikan hidup mereka. Keinginan itu tidak ada habisnya. Hari ini kamu ingin 1, besok ingin 2, lusa ingin 3, dan seterusnya, tanpa pernah ada titik puas. Padahal kebahagiaan sejati tidak datang dari banyaknya harta, melainkan dari hati yang mampu merasa cukup. Jika kamu bisa bersyukur dengan apa yang kamu miliki, maka hidupmu akan terasa lapang, meskipun hartamu sedikit. Tetapi jika kamu tidak pernah merasa cukup, maka hidupmu akan terasa sempit meskipun hartamu melimpah. Jangan biarkan keinginan duniawi membutakanmu, hingga kamu lupa tujuan hidup yang sebenarnya. Karena dunia hanyalah sementara, semua harta, semua jabatan, semua kesenangan pada akhirnya akan ditinggalkan. Yang akan kamu bawa hanyalah amal dan kebaikan. Maka gunakan hartamu sebagai alat, bukan tujuan. Gunakan untuk menolong sesama, gunakan untuk membuat hidupmu lebih bermanfaat. Jangan sampai harta justru menjadikanmu budak yang tidak pernah merasakan kebebasan. Ingatlah bahwa harta bisa menjadi berkah jika digunakan dengan benar, tetapi bisa menjadi petaka jika kamu dikendalikan olehnya. Maka jadikan harta di tanganmu, bukan di hatimu, agar ketika ia pergi hatimu tetap tenang, dan ketika ia datang hatimu tetap bersyukur. Jangan sampai kamu kehilangan nilai hidup hanya karena sibuk mengejar dunia, karena dunia yang kamu kejar tidak akan pernah cukup, sementara akhirat yang kamu abaikan justru itulah yang kekal. Jadi bijaklah, nikmatilah dunia secukupnya, tapi jangan biarkan ia menjadi tuan yang menguasai hidupmu. Kamu adalah tuannya. Kamu yang seharusnya mengendalikan harta dan keinginan, bukan sebaliknya, karena sejatinya hidup yang bermakna bukanlah hidup yang penuh harta,
melainkan hidup yang penuh makna, penuh syukur, penuh ketenangan, dan penuh kebaikan yang bisa kamu tinggalkan sebagai warisan bagi dunia ini. Hidup ini terlalu berharga jika harus dikendalikan oleh rasa takut, masa lalu, pendapat orang lain, amarah, atau harta dunia yang tidak ada habisnya. Ingatlah bahwa kamu adalah pengendali hidupmu sendiri, dan hanya dengan menyerahkan kendali pada Tuhan, kamu akan menemukan ketenangan yang sejati. Semoga pesan ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang terbantu, dan mari kita terus berjalan bersama menuju hidup yang lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.